بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha ila Allah fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Dumateng ngersanipun Bapak Kyai ingkang tansah kawula hormati, dumateng ngersanipun bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, jamaah pengajian Ahad pagi ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin monggo kawula dherekaken ngaturaken raos puja puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Awi saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan sami wonten injing menika dipun mudahaken, dipun kambilaken lan sampun diparingi nikmat ingkang luar biasa. Nikmat yang luar biasa karena nopo, begitu bangun tidur kula panjenengan sami kemudian langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmatnya berupa kesehatan, berupa kesempatan, sehingga kula panjenengan sami diberikan rasa senang untuk bisa menghadiri sholat jamaah dan juga pengajian Ahad pagi. Pagi-pagi bangun tidur kita berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita disadarkan ketika seorang yang beriman bangun tidur melihat mirsani awake kok sehat, melihat keluarganya, bapake sehat, ibuke sehat, putrane sehat, ndeleng maring mburi kok kendile ora miring, ya niku nggih. Masya Allah, ora asat, banyune nggih lancar, lalu kita ucapkan alhamdulillah nggih. Nah, maka orang yang semacam ini kemudian dia punya kewajiban untuk bagaimana kita menggunakan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab wa ilaihin nusur, senajan esuk iki nyong tangi nggih, tetapi kita ingat bahwa kita juga nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya cepet-cepet gage-gage kita takorub kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku kiai diawasi dening Allah, jadi cepat-cepat bersyukur. Kemudian panjenengan berniat membersihkan diri, membersihkan diri, lalu niat dari rumah pergi ke masjid. Pergi ke masjid niku sudah merupakan suatu yang luar biasa. Suguhane nopo? Suguhane ngendikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melangkahkan kakinya ke masjid, yang pertama dia akan diampuni dosanya. Kemudian langkah berikutnya akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Begitu juga kemudian setelah masuk masjid, kita mau masuk masjid, Rasulullah SAW paring dawuh nek arep mlebu ning masjid aja lali ndonga, berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Nggih, sampun ndonga napa dereng Bu wau? Lalen kok Pak.
Ya, Masya Allah. Karena datangnya niku wis pas nopo, adzan selesai baru datang, nggih, Masya Allah. Tetapi niki adalah merupakan satu karunia yang sangat luar biasa. Kita harus bersyukur, dan bersyukur. Jadilah manusia yang pandai bersyukur, nggih. Makanya Allah paling dawuh, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha ilallah. Nggih. Innama nggih niki merupakan kalimat khobariyah yang menerangkan sifat mulazamah. Nggih. Kalimat khobariyah, kalimat berita sing menerangkan sifat mulazamah, sifat sing lazim. Lazime wong sing iman marang hari akhir, iman marang Gusti Allah lan iman marang hari akhir, yaiku wong sing apa? Yaitu wong sing senantiasa memakmurkan masjid. Maka innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Untuk apa ke masjid? Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Nggih, masyaallah ya. Kita untuk datang ke masjid dalam rangka apa? Mendirikan salat, nggih. Jadi teng masjid niku ora apa-apa, tapi kita mau salat, kemudian wa ataz zakah, membayar zakat. Nggih. Walam yakhsha ilallah. Orang yang semacam ini ketika sudah didirikan salat, sudah membayar zakat, maka walam yakhsha ilallah. Tidak lagi dia punya rasa takut kepada siapapun, ya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kemudian ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan orang-orang yang demikian inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, nggih. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, salam salawat kita aturaken ke dalam junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, Nabi panutan kula panjenengan sami ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun benjing wonten yaumul kiamah. Dan kita berdoa mudah-mudahan mugi-mugi kula panjenengan sami termasuk orang-orang yang nanti mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini sesuai tadi muqaddimah yang disampaikan dari Pak Yai bahwa kita akan membahas yaitu tentang keutamaan masjid, nggih. Mungkin wingi-wingi urung tertarik kenapa kok kudu mari masjid saben dina doyok-koyok maring masjid begitu, nggih. Nah, tapi sekarang insya Allah mudah-mudahan ke masjid nanti kalau sudah saya sampaikan bukan lagi merupakan satu kewajiban, bukan merupakan nyong ora kepenak anggur ora mangkat, bukan, tetapi kita nanti ke masjid merupakan suatu kebutuhan, nggih, sebuah kebutuhan, nggih. Soalnya nopo? Yang namanya masjid, nggih. Kenapa kita perlu memakmurkan masjid? Kenapa kita perlu ke masjid? Bahwa sesungguhnya kula panjenengan sami kedah mangertosi masjid itu adalah tempat yang bersih lahir maupun batin. Sebabnya nopo Pak Qorib kok mengatakan masjid kok bersih lahir batin itu kepriwe lah. Lahir batin dia nggak pakai dheweke lahir batin begitu nggih. Nah, kenapa saya sampaikan masjid itu adalah tempat yang bersih lahir dan batin, ya? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan tempat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa masjid itu adalah rumah-rumahnya Allah. Padahal Gusti Allah niku ora butuh panggonan. Maksudnya nopo? Masjid itu adalah merupakan satu tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk hamba-hambanya yang ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Inna lil masjidi, sesungguhnya masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala itu, nggih, ngendikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya tempat yang paling disukai, ya nggih, tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci itu apa? Yaitu pasar-pasarnya. Kenapa demikian? Sebab masjid adalah suatu tempat yang
bersih, yang bersih lahir maupun batin. Tegese lahir batin niku pripun? Bersih lahir, yang namanya masjid itu pasti bebas dari nopo? Dari perkara-perkara dari yang najis. Nggih mboten? Masjid itu bersih, tidak seperti di rumah kita. Pandika panjenengan niku ke masjid, Masya Allah ya. Di masjid itu kula panjenengan sami pasti sesungguhnya itu harusnya lebih senang sebab nang masjid siji di samping tempatnya bersih ya omber, nggih Pak nggih. Lah angger nang omah kira-kira pripun Bu? Ya apalagi masjid niki Masya Allah luar biasa. Masjidnya anak AC nih, tempatnya bersih, baunya wangi. Kita beda mboten kali dalam jenengan Bu, Pak. Nun. Di rumah-rumah kita itu Masya Allah ya. Nang rumah lijane iki sumpek nggih mboten. Akeh lebune ora tau disedoki niku nggih. Bau-baunya apalagi sing duwe ingon-ingon Masya Allah nggih. Nah niki. Padahal kalau di masjid itu beda nggih. Terus yang kedua, masjid itu merupakan tempat yang bersih batinnya, tidak hanya sekedar lahir tapi batin. Batinnya apa? Karena di masjid ini tidak pernah untuk tempat maksiat. Ora tahu nggo padu ya, ora tahu nggo melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih beda dengan di rumah nggih, rumah kadang-kadang nggo ngrasani, nggo napa Bu, nonton TV nggih dan macam-macam Masya Allah nggih. Maka masjid ini adalah merupakan satu tempat yang merupakan tempat yang bersih lahir maupun batin. Maka sesungguhnya harusnya itu kita itu kangen terus ya. Maka sampai-sampai Rasulullah mengatakan nanti ada 7 golongan orang ya, yang ketika di akhirat yang pada saat itu tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu rajulun mu'alaqun fil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya selalu terpanggil ke masjid. Maksudnya napa? Terpanggil ke masjid ki maksudnya ketika dia selesai sholat nggih, habis sholat wis rampung tekan rumah nyambut gawe dan lain sebagainya, hatinya itu selalu terpaut ke masjid. Jadi nggih, moga-moga nyong bar nyambut gawe iki ngunyung teyeng jamaah maning kaya niku nggih. Nah niki itu nanti akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, termasuk 7 golongan di antaranya yaitu laki-laki yang senantiasa terpanggil untuk datang ke masjid nggih. Kemudian Bapak Ibu ingat dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya akan sampaikan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu nggih. Jadi kalau kula panjenengan sami nyebut ana hadis saka Abu Hurairah. Lah kula panjenengan sami kudu ngerti dingin Abu Hurairah kuwi sapa niku nggih. Nah, sampun ngertos Pak Abu Hurairah? Ibu sampun ngertos Bu? Tanggane nyong. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu. Jadi kalau kita nyebut Abu Hurairah menika salah seorang sahabat Rasulullah nggih. Niki secara singkat mawon, sahabat Rasulullah yang ketemu dengan Rasulullah niku ndilalah wis sepuh. Rasulullah sudah sepuh, Abu Hurairah baru ketemu dengan Rasulullah. Kira-kira Abu Hurairah niki kepanggih kali Rasulullah, hidup bersama Rasulullah itu hanya sekitar 2 tahun lebih, 3 tahun kurang nggih. Tetapi Abu Hurairah niki luar biasa. Gandeng dene ini ketemu kali Rasulullah niku yo ming sedelat tok nggih. Maka kemudian Abu Hurairah menjadi ahlus sufah. Ahlus sufah niku napa? Wong sing uripe ning emperan masjid. Maksudnya itu sing setiap hari di masjid. Sebabnya napa kok ning masjid? Yaitu terutama di masjidnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah dalam waktu 2,5 tahun lebih sedikit nggih, niku sudah bisa mengumpulkan sekitar 5.000 hadis. Nggih, 5.000 hadis, Masya Allah luar biasa. Abu Hurairah niku napa ketika ketemu dengan Rasulullah kok ya wis sepuh, maka dene kuwi kemudian punya greget nggih. Aku ketemune ya mung sedelat tok ya. Aku kok ketemu kok wis sepuh ya, ora gemien kait gemien kawit Rasulullah nembe didadekke rasul nggih. Nah,
kemudian dia karena saking kepengine maka Abu Hurairah dia jadi ahlus sufah. Untuk apa? Kepengin yaitu nglakoni atau kepengin niru apa sing dadi kehidupannya Rasulullah. Maka setiap perkataan dan perbuatan dari Rasulullah itu Abu Hurairah niku nyatet. Sampai-sampai nggih Abu Hurairah niku ada sebuah hadis yang menerangkan bagaimana ketika Rasulullah keluar dari rumah. Nggih. Keluar dari rumah niku kali Abu Hurairah diamati. Diamati kepriwe? Rasulullah kan ku angger miyos saka dalem kuwi sukune iki sing tengen dingin apa sing kiwa dingin. Jenengan nek medal saking griya kaki kanan dulu apa kiri dulu, Pak? Lonyong ora mikir pokoke metu ae. Nggih, wis ora mikir itu nggih. Itu ada sunahnya, nggih. Keluar dari rumah niku termasuk ibadah, nggih. Sebab napa? Ada aturannya. Jadi segala perkara napa kemawon yang itu ada aturannya namanya ibadah. Makanya kudu dielmoni. Ini nggih, keluar dari rumah, masuk ke masjid, keluar dari masjid, itu semua ada aturannya. Nggih. Lah niki Abu Hurairah yang mencatat. Saking-sakingnya kepengin niru perilakunya Rasulullah mulai dari keluar rumah sampai pulang lagi ke rumah bagaimana, nggih, maka Abu Hurairah niku mencatat semuanya sehingga dalam waktu 2,5 tahun orang ming apal Quran, Bu, dia hafal 5.000 hadis. Dan ketika sudah sepuh ditanya oleh para sahabatnya, hadis itu ora kelalen. Nah niku nggih. Lah mila saiki menika ibu-ibu, bapak-bapak niki ngaji wis pirang tahun, Pak? Lun? Kula niku kawit iki-iki tekan goyok-goyok, Pak. Niku gawe kula ngaji teng masjid mriki. Jenengan ngaji wis pirang tahun kaya niku, kira-kira wis apal pirang hadis, Pak? Wis apal pirang juz? Lun? Masya Allah, nggih. Niki ya. Abu Hurairah itu hafal 5.000 hadis, hafal Quran dan lain sebagainya. Hidup hanya 2,5 tahun bersama dengan Rasulullah. Semangatnya luar biasa. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, nggih, ada kaidahnya orang yang namanya belajar. Nggih. Wong belajar niku ngendikane Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i niku sing mazhabe dipakai kali kula panjenengan sami menjadi orang apa? Menjadi panutan orang-orang Indonesia menika, nggih. Imam Syafi'i niku kan terkenal orang yang ahli ilmu. Imam Syafi'i memiliki 1.000 guru, Pak. Nggih. Imam Syafi'i niku memiliki lebih dari 1.000 guru. Nah, dia itu mengatakan bahwasanya di dalam syairnya ya, yang kurang lebih artinya bahwa sesungguhnya orang mencari ilmu itu seperti orang mencari binatang buruan. Binatang buruan ngertos nggih? Ya. Jadi mencari ilmu seperti orang yang mencari binatang buruan. Maka binatang buruan itu harusnya diikat. Nggih. Binatang buruan itu harusnya diikat. Nah, ilmu itu seperti binatang buruan, maka harus diikat. Cara ngikate pripun? Kira-kira, Pak, nek ilmu niku ya kudune nggawa buku terus kemudian dicatat. Nggih. Niki nggih. Maka niki kaidahnya orang mencari ilmu itu hendaknya mencari ilmu itu dicatat supaya napa? Supayane ora ilang. Nggih. Kadang-kadang wingi diwehi bacaan donga karo Pak Urip iki ya nang masjid wis apal. Begitu nganggo sandal metu sekang masjid apalane ilang. Masya Allah niki nggih. Nah, ya sih tidak masalah bapak-bapak, ibu-ibu ya. Sebab ini masih termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih dawuhipun Rasulullah kan kun aliman. Dadi kowe wong sing alim ya. Nek wong sing alim ya nek bisa itu mengajarkan kepada orang lain. Sing nomor loro ya nek ora dadi wong alim ya jadi muta'alim. Dadi wong sing seneng sinau babagan agama nggih. Lah nek ora iso dadi wong sing belajar nggih. Belajar nyong anu wis tua matane be wis ora pati awas, angel nulis tangane wis gemeter iku nggih. Ya, au mustami'an ya paling ora dadi pendengar. Nggih.
Jadi pendengar niku masih termasuk baik niku, nggih, meskipun niku tetelep nomor 3 nggih. Terus yang berikutnya siapa? Ya nek ora dadi mustami'an ya wis saiki paling ora dadi muhiban. Dadi wong sing seneng karo pengajian. Kaya niku nggih, aja sampe ana pengajian di paido iku ya. Lha pengajian iki kanggo wong tua-tua sing wis padha mampu pacul. Wis mampu pacul jarene masyaallah nggih. Niku cah nom-nom niku kaya niku kadang-kadang nggih. Ya, jadi kita kembali kepada Abu Hurairah. Jadi inilah keistimewaan Abu Hurairah. Abu Hurairah kemudian menurunkan sebuah hadis ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam inna lil masajidi autada al malaikatu julusauhum in ghabu yaftaqidunahum wa in maridu aduhum wa in kanu fi hajati a'anuhum. Saking Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh bahwa yang namanya masjid sing jenengane masjid niku ana pilar-pilare, ana kekuatane. Napa? Nggih, ketika kula panjenengan sami yang sudah menjadi ahli masjid, nggih, itu yang pertama bahwa orang yang duduk-duduk di masjid itu nanti malaikat sebagai teman duduknya. Malaikat sebagai teman duduknya. Ya, jadi masjid niki luar biasa. Panjenengan datang ke masjid niku nanti malaikat niku akan apa? Akan menjadi teman kula panjenengan sami. Karena apa? Ya, ketika di masjid itu orang-orang pada sholat, orang-orang pada berzikir, maka kemudian malaikat itu akan ikut mendoakan orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah, terus niki penting ya, kita itu kalau duduk-duduk di masjid niku konsone niku para malaikat. Nggih, sehingga panjenengan ketika napa berdoa insyaallah dibantu juga oleh para malaikat. Nggih, nek ndonga nang omah pripun, Bu? Gintunga urung rampung putrane wis ganggu. Arep gintunga urung rampung wis kelingan urung goreng tahu. Niku nggih masalah. Niki nggih. Nah, nggih. Kemudian yang hebatnya lagi, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah kulino ke masjid, ketika panjenengan niku kok tidak datang ke masjid, ya. Niki ngendikanipun Rasulullah niku malaikat akan mencari wong sing wis kulina maring masjid kok nganti ora maring masjid. Niku mungkin malaikat goleti, ya. Ya, digoleti karo malaikat. Agi ngapa ki kok ora teko maring masjid? Karena orang yang sudah cinta kepada masjid, malaikat juga pada cinta kepada kita. Ayo niku, nggih. Nah, terus kemudian ketika dia sakit, umpamanya kok panjenengan sakit, terus ora bisa ning masjid, ya. Niku kemudian malaikat itu akan menjenguk kita. Orang-orang yang sakit yang tidak datang ke masjid, bagi orang-orang yang sudah kulino ke masjid. Jadi orang usah khawatir panjenengan niku nggih, selalu dijaga oleh para malaikat. Nggih, dijenguk, didongake nggih. Mudah-mudahan sakitnya bisa menjadi kafaroh. Mudah-mudahan sakitnya menjadi apa? Mudah-mudahan menjadi kafaroh untuk membuang semua dosanya. Nggih. Kan ngoten kula nanti nyampeke bahwa orang yang sakit itu kan Allah akan mengutus 4 malaikat. Nggih mboten? Tasih kelingan mboten Bu, Pak? Yen? Kok meneng bahaya. Nggih. Ya, mengutus 4 malaikat ketika ada orang beriman kok dia sakit. Yang pertama malaikat akan diutus oleh Allah untuk apa? Untuk mengambil tenaganya. Wong sing jenengane wong lara ki mesti tenagane lemes ya Pak ya. Napa ngerti yang mriki wong sakit malah kuat Pak? Mboten. Ya, akan mengambil tenaganya. Yang kedua akan mengambil cahayanya. Sing jenengane wong sakit niku pasti cahayanya suram, nggih Bu nggih. Ledis. Kowe kok ledis temen ngapa? Lah nyogi bengel ndase nggih, bisanya begitu nggih. Lah niki.
Jadi diambil apa? Cahayanya, wajahnya pucat ya, terus pokoknya dideleng niku ora nyenengnak lah nggih wong jelane wong sakit niku. Ya, kemudian yang ketiga, wong sing sakit itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat disuruh mengambil apanya? Mengambil kenikmatannya. Nggih, wong larang niku ngapa-ngapa ora kepenak, mangan juga ora enak, turu miring ya, gulune cengeng, mlumah jare dadane sesek. Nggih, masyaallah. Digawa lungguh jarene mumet. Niku nggih. Digawa mlaku aduh gemeter. Masyaallah niki nggih. Kenikmatannya itu dikurangi, diparingi daharan ya ngono. Ya, wong sakit itu diparingi daharan seneng lahap napa pripun Bu? Biasanya orang tau ndar sate, kepengin sate ya sehat senengane sate, barang sakit dikai sate napa oleh sambat pahit jare niki. Masal padahal enaknya ra karuan niku nggih. Nah niki. Nah yang keempat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sakit itu akan diambil dosanya, dibuang ning laut. Nah niku nggih. Makanya panjenengan ketika sakit harus bersabar. Karena apa? Karena kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu sedang dibersihkan dari dosa. Kayak niku nggih. Jadi yang sakit niku aja ngruntuh bae. Aduh. Kayak niku nggih biasane nggih. Terang ngruntuh rasanya kepenak ya, Pak ya. Ya niku nggih. Padahal enggak boleh ya, kalau seperti itu monggo ya kita keluarkan kalimat-kalimat thayyibah nggih, baca istighfar nggih. La ilaha illallah, baca tahlil dan lain sebagainya nggih. Nah niki menggunakan kalimat-kalimat thayyibah. Karena apa? Kita itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia sudah sembuh, Masya Allah ya, nanti dikembalikan lagi. Nggih. Sebab wong lara niku kan, wong sakit niku kan akibatnya ada dua. Nggih mboten Bu? Nek ora mari mesti niku jenengan sing pirsa. Ya. Nah, makanya ketika dia diberikan sehat kembali, maka kemudian dia akan dikembalikan juga cahayanya. Nggih mboten? Nggih, ditiliki alhamdulillah saiki wis madan abang. Nah niku nggih. Sing nomor loro lah dare kepriwe dare? Alhamdulillah jan wingi wis entong 2 piring. Masya Allah niki nggih sudah dikembalikan nggih. Nah wis teng tindak-tindak. Lho malah wingi wis tekan maring Wonosabar, maring endi? Maring Telaga Menjer. Masya Allah nggih, ternyata sudah sehat. Tetapi yang hebat sakitnya tidak dosanya tidak dikembalikan nggih. Jadi makanya Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan ketika hambaku atau umatku, ngendikanipun Rasulullah, adalah umat yang terkasih, maka ketika dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya sebelumnya diberikan sakit. Nih, diberikan sakit untuk apa? Sebagai kafaroh, untuk pengganti daripada dosa-dosanya. Sehingga dia ketika dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan sudah dalam keadaan husnul khotimah. Kayak niku nggih. Nah, jadi kula panjenengan sami jangan kemudian panik nggih. Kemudian yang keempat, ngendikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika sibuk maka dia akan dibantu oleh malaikat. Kayak niku nggih. Dadi nek duwe gawean kok lagi sibuk kaya niku nggih. Nah niki. Nah sing jadi masalah niku kadang-kadang nggih, kita itu kula panjenengan sami masih terjebak nikmatani maghbunun, masih terjebak kepada 2 kenikmatan. Napa sing menjebak kita kadang-kadang? As-sihhatu wal faraghu. Sehat dan sempat. Sempat tapi dia sakit, maka tidak bisa datang ke masjid. Ya niku nggih. Nah, kemudian jane sehat ning ora sempat karena kesibukan, sehingga dia juga tidak datang ke masjid. Tapi ana jane ya sempat, tur ya awake sehat. Tapi kok ora teko maring masjid niki nggih. Nah niki yang jadi masalah nggih. Nah mila saking mriku monggo bapak-bapak, ibu-ibu
ya tidak hanya sekedar nek panjenengan sudah baik, jenengan sudah punya rasa cinta kepada masjid, maka rasa cinta itu monggo disampaikan kepada teman-temannya yang belum cinta ke masjid. Kita kasihan kepada mereka, nggih. Sebab di rumah itu sulit mendapatkan ketenangan untuk beribadah. Beda kalau kita datang ke masjid, nggih. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, jalisul masajidi ala salasin khisal. Akhi mustafadi au kalimati muhkamati au rahmati muntadharah. Jadi kanca-kanca lungguhe kuwi ana telu ya, ana telung werna. Kanca-kanca tungguhe niku enten telung werna, yaiku sing pertama, orang yang datang ke masjid akan mendapatkan teman yang bermanfaat. Teman yang bermanfaat niku artinya apa? Ketika kula niku panjenengan sami duduk-duduk di masjid, maka itu akan mendapatkan omongan-omongan atau pembicaraan yang selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Makanya ibu-ibu angkat ning masjid ngendikan-ngendikan ya ora perlu banter-banter, terus sing dingendikake tidak boleh perkara-perkara yang napa? Yang tidak baik. Masa nang masjid ngerasani? Tidak boleh ya. Nah, jadi kita kalau sudah di masjid itu akan dapatkan teman omong-omong, sing omong-omong niku kanggo menapa? Menyemangati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaya niku nggih, diperseni masjid. Oh, masjid urung dicat ki. Piye carane kudu dicat sing apik ki? Kaya niku nggih, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita meramaikan masjid, niat utamanya niku yang paling hebat itu adalah karena kita mengusap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Karena apa? Sudah diberikan hidayah. Sebab hidayah niku harus dicari, ya. Kemudian yang kedua itu akan mendapatkan dawuh-dawuh hikmah. Nah, di masjid ada pengajian, di masjid ya akan mendapatkan juga pelajaran yang luar biasa. Aku nang masjid ketemu karo wong sugih ya. Nah niki nggih, wong sing miskin karo wong sing sugih entuk manfaat. Kayak wong sugih, ketane wong sugih kaya tapi kok maring masjid kok sregep temen ya. Oh niku nggih. Nah, wong sing sugih juga kaya niku, Pak. Wong sing sugih niku weruh wong sing ora duwe maring masjid. Niku luar biasa nggih. Anyong maring masjid pantes wong sugih ya. Urusane wis pokoke beres kabeh. Nang omah wis ana pembantune dan lain sebagainya kepenak. Lah iki wong melarat kok bisa maring masjid ya. Hebat temen. Lho ini kan ya niku nggih. Nah niki masyaallah. Dua-duanya akan mendapatkan manfaat. Ya niku nggih, dapat pelajaran yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, ada rahmat yang ditunggu. Nah niki nggih, ada rahmat yang ditunggu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita maka disunahkan ketika masuk dalam masjid untuk selalu berdoa, nggih, Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Nggih. Jadi ya Allah, nggih, bukalah pintu-pintu, nggih. Abwab niku saka jamak napa? Babun, lawang, nggih. Pintu-pintu rahmat. Di masjid ini orang pertama datang dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ketika dia punya masalah-masalah, nggih, maka kemudian datang kepada masjid, maka dia ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wong anggere lagi bingung nang omah, nggih, bingung nang omah, datang aja ke masjid. Ya. Datang aja masjid, salat nafilah. Salat tahiyatul masjid, nggih. Jangan sepelekan salat tahiyatul masjid, Bu, Pak, nggih. Sebab niki luar biasa juga, nggih. Terus panjenengan ketika sibuk-sibuk bingung-bingung datang ke masjid, insya Allah panjenengan bingungnya akan hilang. Kenapa? Sebabnya kita ketika di masjid kita akan ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga doa-doa kita itu insya Allah akan terkabulkan karena dibantu oleh siapa? Oleh para malaikat. Niki tempatnya di masjid. Jadi jenengan bola-bali nang masjid liwari-wite masjid niku kaya slogan sinten ngajeng nika. Ya, ketahuilah bahwa orang yang bola-bali itu kedatang ke masjid, tunjukkanlah bahwa dia itu sesungguhnya adalah orang yang beriman, nggih. Hatinya itu selalu tentrem.
Niku nggih, sehingga niat-niat ingkang kula panjenengan sami laksanaken semua adalah niat-niat yang apa? Dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Orang yang beriman ketika memiliki hajat nopo kemawon. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggih, niatkanlah bahwa hajat ingkang panjenengan laksanakan itu semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika nipun Rasulullah mangkana niatuhul akhirah jama'allahu alaihi amruh. Sapa wonge sing niat nggih duwe penggawean napa mawon diniatkan karena Allah, maka jama'allahu alaihi amruh. Allah akan menguatkan, Allah akan menyatukan urusannya. Wa ghinahu fi qalbi, dan kemudian akan mengayakan hatinya. Ma'atadhu dunya wa hiya raghimah, dan rezeki itu akan datang dengan secara hina. Loh niku nggih. Jadi nek panjenengan niku niate karena akhirat, Masya Allah luar biasa ya, akan dibantu selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, akeh ora turah setitik ora kurang. Niki nggih, hebate niki. Ketika orang sudah meletakkan urusannya, niatkan urusannya itu karena akhirat. Tapi bahaya kalau orang niatnya itu hanya karena dunia. Mangkana hammuhud dunya, ngendikanipun Rasulullah, fattafarraqa alaihi amruh. Wapa wonge sing niat utamane ketika melakukan sesuatu kok karena dunia. Meskipun itu mungkin yo ngaji, mungkin yo salat. Tapi karena kepentingan dunia, maka ini akan menjadi kacau, nggih, akan menjadi kacau. Maka niatkanlah karena akhirat, ya. Kalau orang kok niatnya melakukan kebaikan, tapi kok niatnya kanggo kepentingan dunia, maka ini hatinya masih dalam keadaan rusak. Maka dibenarkan dulu, nggih. Sebabnya apa? Karena kalau niat dunia itu Allah Subhanahu wa taala akan memporak-porandakan seluruh urusannya. Wa faqru baina ainaihi, kefakiran akan ada di antara kedua matanya. Wong sing nek niate dunia niku di samping rusak, juga kefakiran tetap akan ada di antara dua matanya. Wis duwe pirang-pirang, wis ana pirang-pirang. Ayo niku nggih, niku tetep ngrasane kurang. Padahal ma'atadu dunya illa ma kutiba lahu. Dia tetap hanya akan mendapatkan apa yang sudah menjadi jatahnya. Wis duwe pirang-pirang yo ora teyeng nganggo. Niku nggih, tidak bisa memanfaatkan, nggih. Nah niki. Jadi manfaat maksudnya apa? Manfaat untuk kepentingan akhirat. Tidak ada gunanya. Gawe omah apik, omahe pirang-pirang. Sing nggoni sapa? Wong butuh ya wong omah ming siji tok. Omahe pirang-pirang, sing ngunggu paling apa? Pembantu. Niku nggih, niki masyaallah. Kadang-kadang ana sing dinggoni mak lampir malah niku nggih. Omahe pirang-pirang ora dinggoni, akhirnya dinggoni mak lampir. Niku nggih. Nauzubillahi min dzalik. Jadi makanya mari niat ini juga kita harus niatkan dengan yang baik ya. Nah niki. Terus ada rahmat yang ditunggu ketika kula panjenengan sami datang ke masjid. Nggih, apapun hajat panjenengan insyaallah akan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sampun apa dereng niki? Oh dereng nggih. Kula tambah malih nggih. Ngendikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana Aisyah radhiyallahu anhum, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bana'il masajid fi dawri wa antanadhafu wa tutayyab. Nggih, terus dari Aisyah radhiyallahu anhu diperintahke mulane gandeng keistimewaane masjid kala wau ingkang sampun kalaturaken nggih. Mila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ndhawuhaken supaya dibangun masjid-masjid ya, supaya dibangun masjid-masjid ning kampung-kampung, terus diwehi wewangian ya, diberi hiasan sing indah-indah. Nah niki wau didhawuhke kalih Pak Yai, ayo ngesuk rame-rame ya membersihkan masjid. Membersihkan masjid diberi wewangian, masyaallah masjid niki sudah luar biasa Bu ya. Ana AC-ne,
adem angger tekan kene nggih. Terus kemudian dipandang juga indah. Tur panjenengan orang yang peduli dengan masjid, Masya Allah luar biasa ya. Ketika Rasulullah SAW ada sebuah riwayat bahwa dulu Rasulullah SAW itu pernah kehilangan sahabatnya, seorang wanita sing wong wadon iki wau gawene saben dina niku senengane ngresiki masjid nggih. Masjid zaman gemen beda kali masjid saniki. Diterangkan dalam hadis itu dia setiap hari itu dia suka mengambil daun-daun ya, mengambil daun-daun ya, tapi suatu ketika kemudian dia meninggal. Ketika meninggal lah wong biasa iki anu mung tukang bersih masjid be ya, sahabatnya maka tidak memberitahukan kepada Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah ndangu, lho ki mau ibune ning ndi kok ora keton? Sudah meninggal lho, kok ora sing ngerti karo aku. Kepriwe kuwi? Nah niku nggih. Maka nek saiki mula aku njaluk diduduhno ning ndi makame. Nah niku nggih. Lalu kemudian Rasulullah dihantarkan ke makamnya, kemudian dia sholat 2 rakaat. Setelah sholat maka Rasulullah paling dawuh, ngerti yo iki mau ibune aku wis weruh dekne iki saiki wis dipanggonke ana ing swargane Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia punya kecintaan, kepedulian terhadap masjid. Padahal mingresik-resik lho niku nggih. Niku pahalane luar biasa. Lah nek panjenengan orang mingresik-resik tok ya ngecat masjid, ya biayai masjid nggih. Apalagi ada niat dalam hati panjenengan. Aku niate saben dina pokoke gawe uang parkir masjid. Nyong parkir saben dina kuwi 2.000 rupiah umpamane Pak. 2.000 rupiah niku akeh napa sithik Bu? Nun. Sedina niku parkir masjid 2.000 rupiah. Niku nek 2.000 ping 3 pinten Bu? Nun. 2.000 ping 30 dina. Loh, Masya Allah niku nggih luar biasa. Sehari cuma 2.000. Uang jajan be ora cukup nek 2.000. Nggih mboten? Diwehni jenengan diming-mingi duit 2.000 be ora gimir. Nggih mboten? Tapi jangan panjenengan nyepelekan uang 2.000 ya. Parkir 2.000 jamaah mriki enten pinten? Pak. Pinten Pak Yai jamaah? Lho? Masa kali dosa lah. Ya. Katakanlah jamaah niku 100. Nggih, 100 orang jamaah. 1 orang 2.000. 2.000 niku sehari. 2.000 ping 100 pinten, Bu? Lah niku nek sebulan. Nek setahun, Masya Allah, masjid ini akan makmur. Jadi kemakmuran ini bukan dari sing nyumbang anggar akhir tahun 5 juta mboten, tapi justru akan makmur ketika panjenengan punya niat setiap hari nyong pokoke ngibadah dadi jamaah mandiri. Oh, jamaah mandiri niku tegese napa? Nyong salat kuwi tak weragadi dhewek, jenengane salat mandiri. Listrike nyong melu bayar, banyune nyong melu banjar, resik-resike nyong melu bayar. Lho kaya niku nggih. Namanya jamaah mandiri. Jenengan arep dadi jamaah mandiri napa jamaah yang disubsidi Bu? Pak. Nek jamaah disubsidi kira-kira isin mboten Pak? Ngesuk didangu, kowe saben dina jamaah ning Masjid Al Hidayah tapi kowe gawene duwite pirang-pirang kok ora tau sedekah niku nggih. Isin apa mboten niku? Isin nggih. Tapi nek jenengan 2.000 sudah jadi mandiri. Syukur jadi jamaah yang mensubsidi. Mensubsidi artinya apa? Memberikan dana untuk apa? Untuk kemakmuran masjid. Tuh niki nggih. Nah niki pentingnya kula panjenengan sami mengetahui keutamaan di dalam masjid nggih. Kemudian Bapak Ibu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, ingin saya sampaikan sebuah hadis yang terakhir barangkali nggih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku paling dawuh bahwasanya, jadi niki saking Abu Hurairah tasih nggih, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala nggih, ma tawattana rajula muslimun al masajidu lis salati wa dzikri ila
tabasbasu ilallahi lahu kama tabasbasu ahlal ghaib bi ghaibihim idza qadama. Masya Allah, luar biasa niki hadis niki ya. Jadi seorang laki-laki yang kemudian datang ke masjid, kemudian dia melaksanakan sholat dan kemudian berzikir, niki Allah Subhanahu wa taala niku sangat gembira. Jadi tidak ada kecuali ila tabasbasallah. Allah kuwi sangat gembira, tabasbasa niku gembira sing luar biasa. Maksudnya apa? Lahu kama yatabasbasu, seperti gembirane apa? Ahlul ghaib, wong sing gemien sedulur ya, duwe sedulur sing suwe wis lunga, mungkin wis 20 tahun, terus pada waktu itu apa? Kemudian dia itu ketemu. Wah, senenge ora karu-karuan. Niki nggih. Jadi Masya Allah luar biasa. Ketika ada orang laki-laki kok datang ke masjid untuk datang sholat berjamaah, berzikir di masjid, maka Allah sangat-sangat gembira. Sampai diibaratke kesenengane niku digambarke kaya ketemu karo sedulur sing wis suwe lunga, terus kemudian ketemu. Wah niku nggih mesti terus rangkul-rangkulan niku biasa nggih. Walah Kang sika wis suwe temen ya, nyung jen nganti kangen banget nggih. Niku nggih nganti ngimpi-ngimpi kapan nyung bisa ketemu karo Rika. Lah kok saiki bisa ketemu Masya Allah niki nggih. Lah Allah Subhanahu wa taala juga begitu. Ketika ada orang ya kok kemudian dia itu datang ke masjid. Tapi nek niki ora ngenteni 20 tahun mboten, siapapun ya. Ketika ada orang yang datang ke masjid, maka Allah sungguh sangat gembira. Masya Allah. Tegese orang yang sangat gembira itu apa? Allah sangat ridho kepada orang tersebut. Terus ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kuatkan niat kita. Mudah-mudahan masjid ini betul-betul menjadi asbab, ya, menjadi asbab turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dengan tidak perlu mengkhawatirkan nopo, sakit dan lain sebagainya. Tapi yang kita khawatirkan kita tidak menjadi ahli masjid. Nah niku nggih, nek jenengan wis duwe rasa kaya kuwe, luar biasa ya. Nyong pokoke kudu dadi ahli masjid. Ya, jadi ahli masjid maksudnya apa? Orang yang senantiasa terpanggil dirinya untuk ke masjid, nggih. Insyaallah menika Bapak Ibu ingkang saged kala aturaken nggih. Terus mudah-mudahan apa yang bisa sampaikan bola-bali Pak Qorib mesti anggon ngewehi kok senengane kok napa nggih kemakmuran masjid nggih. Nggih. Karena inilah tempat yang sangat mulia, nggih. Inilah tempat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, nggih. Nah, jika sudah tertanam di dalam hati kita rasa cintanya kepada masjid, maka insya Allah barokah Allah akan segera turun di kampung ini ya. Jadi walau amanu wattaqau, barang siapa ya di sebuah kampung jika di situ banyak orang yang beriman, tegese wong iman ki berarti wong sing bola-bali maring masjid nggih, wattaqau dan kemudian bertakwa kepada Allah, maka apa? Allah akan menurunkan barokahnya dari langit maupun dari bumi nggih. Insyaallah menika Bapak Ibu ingkang saged aturaken waktune ketani ya wis mboten awan nggih. Nah niki senajan kala-kala mudah-mudahan menapa ingkang kula aturaken menika wonten manfaatipun. Nggih. Sadèrèngé kawula pungkasi ada pertanyaan Bu? Bapak mboten wonten nggih? Ya. Kalau tidak ada, monggo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita dan mudah-mudahan Allah mengistimewakan diri kita sebagaimana doa kita di dalam sujud, kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Yang ketiga, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Nggih, sampun apal sedaya nggih Bu nggih? Insyaallah nggih. Nah, ini dibaca pada saat sujud terakhir. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita
dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan diberikan rezeki, ya, diberikan rezeki apa? Diterima tobat kita sebelum meninggal. Nggih. Nah, makanya nek sepuh-sepuh ngoten niki mari kita niatkan dengan cinta kepada masjid, mudah-mudahan bulan ini, tahun ini diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memohon ya muqallibal qulub, ya, yang membolak-balikan hati, sabit qalbi ala dinik. Jadikanlah saya ini orang pencinta Islam yang sejati. Jadikanlah saya ini orang yang ngukui agamanipun panjenengan ya Allah, dan sehingga kami nanti akan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعما يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم وأموات. اللهم اغفر لي ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يشاء ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم رب أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Maka dengan saya teruskan akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.